Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah TRK 1 untuk jurusan Teknik Kimia. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas kelanjutan dari pertemuan sebelumnya ya, yaitu tentang reaction rate. Nah, tapi di sini lebih lanjut kita nanti akan sedikit membahas tentang bagaimana cara penulisan persamaan laju reaksi. Nah, kemudian nanti di awal-awal akan saya jelaskan dulu tentang aplikasi reaktor yang menggunakan reaktor pada industri seperti itu. Nah, pada umumnya secara umum, ini saya menjelaskan dulu secara umum, proses di industri itu ada beberapa bagian seperti ini ya. Yang pertama itu adalah persiapan bahan baku ya sampai separation proses yang ini. Separation proses yang ini tuh artinya dia separation proses untuk persiapan bahan baku. Jadi ada bahan baku yang datang dalam pabrik, itu bisa jadi bahan bakunya bisa langsung dipakai, ada yang harus diolah terlebih dahulu seperti itu. Jadi ini ada persiapan bahan baku. Kemudian setelah persiapan bahan baku itu di proses-proses kimia utamanya ya, di proses utamanya itu biasanya melibatkan chemical processes ya, terutama bagi industri-industri petrokimia. Tapi juga ada industri yang proses utamanya cuma pemisahan aja juga ada ya. Industri yang proses utamanya hanya pencampuran aja itu ada seperti itu. Jadi secara umum itu pasti ada proses bahan baku, proses utama, kemudian pemurnian seperti itu. Nah, kemudian setelah ada terjadi proses kimia di sini, ini atau proses utama ya, salah satunya adalah proses kimia ini, dia biasanya melibatkan alat yang namanya reaktor di situ. Nah, TRK 1 itu salah satunya adalah mempelajari konsep atau proses yang terjadi di sini ya, di area utama untuk yang melibatkan proses kimia seperti itu ya. Nah, jadi kita menggunakan alat yang namanya reaktor untuk tempat melaksanakan atau tempat melakukan reaksi seperti itu yang kita pakai. Jadi ukuran reaktor itu nanti bermacam-macam ya, tergantung dari skala industrinya. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang super besar seperti itu ya. Nah, biasanya kalau sudah terjadi dalam reaksi dalam reaktor atau proses utama setelah berlangsung, itu suatu reaksi biasanya terkadang memiliki apa? Memiliki konversi atau memiliki yield, ya, memiliki konversi atau yield yang biasanya tidak sampai 100% biasanya, atau bisa juga reaksinya memiliki produk samping seperti itu. Nah, padahal kalau kita mau menjual produk kita, itu kan ada persyaratan kemurnian tertentu. Contohnya Anda mau menjual etanol misalkan 97% seperti itu. Berarti kan sebelumnya biasanya kalau keluar dari fermentornya itu paling kandungannya sekitar 10 sampai 15%, ya 8 sampai 15%. Kemudian nanti dimurnikan, ya dimurnikan sampai mendapatkan 97% yang nanti dijual di pasaran seperti itu ya. Nah, separasi ini banyak juga proses yang terlibat ya. Jadi contohnya itu ada proses distilasi, ada proses ekstraksi, ada proses absorpsi, ada proses absorpsi. Nah, jadi macam-macam seperti itu. Nah, setelah dipisahkan nanti kita dapatkan produknya dan kita akan mendapatkan produk sampingnya. Nah, produknya ini yang akan kita jual. Tapi produk sampingmu kadang juga dia masih berharga ya. Contohnya misalkan di pabrik biodiesel ya. Pabrik biodiesel itu dia menghasilkan gliserol sebagai produk samping. Nah, gliserol ini tuh bisa dijual sebagai produk samping. Ya, dan harganya lumayan mahal karena dia merupakan bahan baku untuk industri yang lain. Contohnya misalkan industri kosmetik seperti itu ya. Jadi produk samping itu nggak harus kadang dibuang, nggak. Jadi kita lihat dulu dia masih memiliki nilai komersial atau enggak. Oke, nah pada mata kuliah TRK ini yang akan kita pelajari, nanti kita akan fokus pada di sini ya, chemical processes. Nah, di TRK 1 seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya itu mempelajari tentang kinetika reaksinya. Nanti di TRK 2 mempelajari tentang konsep desain reaktornya seperti itu. Nah, kita kembali lagi ya. Jadi kalau di chemical processes seperti tadi itu ada yang namanya reaksi kimia. Jadi saya akan mengulangi lagi, reaksi kimia itu apa sih? Reaksi kimia itu adalah perubahan dari suatu substance ya menjadi substance yang lain yang berbeda secara struktur kimia seperti itu. Nah, contohnya ini ada pembakaran gas metan. Tapi ingat, reaksi itu nggak harus terdiri dari dua reaktan. 3 reaktan boleh, bahkan 1 reaktan pun boleh. Contohnya apa? Reaksi disosiasi. Seperti yang kemarin saya sampaikan, yaitu pada pembuatan CaO ya, atau quicklime. Itu dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari pemanasan CaCO3 atau limestone, kita panaskan nanti menghasilkan gas CO2 dan kita mendapatkan CaO sebagai produk padatnya. Nah, itu kan terdiri dari 1
reaktan aja seperti itu. Nah, awalnya dari limestone CaCO3 berubah menjadi CaO dan CO2. Nah, produknya ini kan memiliki struktur kimia yang berbeda dengan CaO3 itu. Nah, itu yang disebut sebagai reaksi kimia seperti itu ya. Nah, reaksi kimia itu kalau di industri dia terjadi di mana? Di yang namanya reaktor seperti itu ya. Jadi reaktor itu berdasarkan sistemnya itu dibedakan menjadi dua ya. Ada reaktor sistem batch, ada reaktor sistem continue. Oke, kalau sistem batch ini sama seperti yang dipelajari di ATK 1. Jadi dia merupakan contohnya itu sistem tertutup ketika terjadi proses. Ya. Misalkan apa? Anda kayak yang dilakukan di lab itu misalkan ya, di lab misalkan mereaksikan meleksaikan metanol dengan asam asetat untuk membuat metil asetat ya. Anda mereaksikan, kemudian Anda campurkan itu bahannya, kemudian setelah itu Anda aduk, Anda biarkan selama proses dan tidak ada yang keluar atau yang masuk dari proses atau ke proses tersebut. Maka disebut sebagai sistem batch. Seperti itu. Ada lagi sistemnya continue, yaitu berjalan secara terus-menerus ya. Jalan secara terus-menerus. Nah, di industri itu yang diinginkan adalah yang sistem continue ini. Agar apa? Agar tidak ada alat yang nganggur selama proses. Karena kalau ada alat yang nganggur, itu rugi kita. Kita sudah investasi, tapi kok alatnya tidak bisa bekerja 24 jam atau tidak bekerja secara continue. Maka kita bisa rugi seperti itu. Nah, kalau sistemnya secara continue, itu biasanya yang paling umum nanti akan dipelajari di TRK 2 ya. Kita memodelkannya itu ada reaktor yang namanya plug flow reaktor, di mana nanti modelnya itu contohnya dicontohkan sebagai reaktor berbentuk pipa, jadi panjang gitu ya. Ada juga yang bentuknya mixed flow atau CSTR ya, continuous stir tank reaktor atau mixed flow reaktor. Seperti jadi bentuknya seperti tangki yang diaduk seperti itu. Kalau Anda punya contohnya misalkan yang dilakukan di lab tadi, tapi ada bahan masuk dan keluar secara kontinu, itu sistemnya menjadi sistem continue CSTR atau continue mixed flow. Nah, ada lagi yang ketiga adalah sistem semi batch ya. Semi batch itu misalkan Anda membuat suatu reaksi tapi reaktannya tidak langsung Anda masukkan berbarengan, langsung habis gitu enggak. Tapi misalkan diatur. Misalkan Anda kalau di lab menggunakan Trinek RBF ya. Di RBF yang memiliki tiga cabang itu di atasnya. Yang satunya itu diisi dengan misalkan diisi dengan reaktan, tapi nanti diatur laju menetesnya ke dalam campuran. Nah, seperti itu. Nah, itu disebut sebagai sistem semi batch. Jadi ketika sistem berlangsung, ada massa yang masuk ke dalam Ke dalam reaktornya. Seperti itu. Ya. Atau mungkin kalau saya sebut juga bisa misalkan di reaktor di reaktor fermentor ya, di fermentasi, proses fermentasi. Walaupun ini lebih mendekati ke arah batch sebenarnya ya, tapi selama proses fermentasi di yang besar itu kalau kita memberikan makanan kepada bakteri dalam bentuk misalkan fosfat atau urea ya. Jadi selama proses itu ada yang masuk, itu sistemnya menjadi sistem batch. Tapi selama proses tersebut memberikan makanan kepada bakterinya agar fermentasinya tetap berlanjut, itu tidak ada produk yang di drain ya. Jadi dia tetap hanya ada yang masuk aja tapi nggak ada yang keluar seperti itu. Oke. Nah, contohnya seperti ini yang sistem semi batch atau batch ya, contohnya dari fermentor tadi. Nah, fermentor ini karena dia membutuhkan reaksi yang cukup lama ya, karena melibatkan mikroba tadi, itu kalau misalkan di industri bioetanol aja itu bisa sampai 36 jam seperti itu dalam pengoperasiannya di sini. Dalam pengoperasian di sini bisa sampai 36 jam. Nah, ya kan sampai 36 jam. Ini hanya dibiarkan aja, diaduk aja sampai 36 jam, cuma ditambahi aja misalkan makanan untuk mikrobanya ya seperti fosfat atau urea seperti itu. Nah, selama itu tapi tidak ada produk yang di drain. Nanti ketika sudah selesai 36 jam ya baru produknya di drain ya. Di drain dialirkan ke tahap pemurnian seperti itu. Nah, fermentor sendiri itu kalau diilustrasikan tuh isinya seperti ini ya. Jadi yang di sini tuh kalau kita ilustrasikan seperti ini. Jadi kita ada tangki. Kemudian di sini tuh ada pemanas atau pendingin. Jadi macam-macam sistem pemanasnya atau pendinginnya. Boleh dalam bentuk jaket ya, boleh juga dalam bentuk coil seperti ini, atau boleh juga dalam bentuk heat exchanger yang terpisah dari tangkinya. Jadi nanti disirkulasi seperti itu ya. Nah, di sini kita punya Kita punya
motornya, motor pengaduknya, jadi diaduk secara kontinu ya, seperti itu, diaduk secara kontinu. Kemudian di sini ada bevel. Bevel ini untuk meminimalisir terjadinya vortex selama pengadukan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah selesai misalkan 36 jam, baru nanti produknya keluar dari sini. Dikeluarkan dari sini. Jadi ada valve-nya di sini, valve-nya nanti keluar. Nah, itu dilanjutkan ke bagian pemurnian atau separasi seperti itu. Nah, produk-produk dari reaktor gas atau semi gas itu macam-macam ya. Kalau teman-teman sering minum Yakult contohnya atau makan yogurt ya. Nah, itu salah satu contoh dari produk reaktor semi batch atau batch yang ada di industri makanan seperti itu. Karena untuk membuatnya itu butuh waktu yang lama seperti itu. Atau misalkan contohnya di bioetanol juga. Bioetanol itu merupakan produk dari reaktor semi batch atau batch juga ya. Karena dia seperti saya bilang tadi, untuk reaksinya butuh waktu sekitar 36 jam. Biodiesel itu juga ya. Biodiesel walaupun waktunya nggak sampai sepanjang itu ya, butuh waktu misalkan 2 jam atau 3 jam. Nah, itu juga masih disebut sebagai reaktor batch seperti itu ya. Nah, jadi yang membutuhkan waktu lama untuk reaksinya atau prosesnya itu biasanya dia masuk ke dalam kategori proses batch atau semi batch menggunakan reaktor batch atau semi batch seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada juga reaktor kontinu. Nah, walaupun tadi saya bilang kalau secara reaktor kontinu itu dimodelkan menggunakan reaktor reaktor PFR atau CSTR ya pemodelannya. Tapi nanti ketika Anda masuk ke dunia kerja itu jenis reaktor ternyata bentuknya itu macam-macam ya. Jadi nggak hanya dua yang Anda pelajari di kampus ini aja ya. Contohnya ini DPLTU batubara ya, DPLTU batubara. Nah, DPLTU batubara itu ada reaksi apa? Pembakaran batu bara. Nah, sebenarnya energi listrik yang dihasilkan itu tuh awalnya dari mana? Awalnya dari batubara ini ya. Ketika batubara dibakar, dia tuh melepaskan panas. Ya, panas itu kan energi tuh, melepaskan panas di sini. Nah, dibakarnya itu macam-macam dalam bentuk boilernya. Boilernya tuh ada yang fluidized bed. Nah, ada yang jenisnya tuh fluidized bed. Jadi di sini dia difluidisasi si batu baranya tadi, kemudian dibakar dengan oksigen. Jadi ada ngambil oksigen dari udara. Nah, terjadi proses pembakaran di situ. Dia melepaskan energinya digunakan untuk memanaskan air ya, sampai menjadi superheated steam seperti itu. Nah, nanti superheated steamnya ini digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbinnya baru menghasilkan listrik. Jadi, asal mulanya listrik itu dari mana? Dari batu bara ini energinya ditransfer ya. Energi batu bara ini dikonversi menjadi listrik yang kita pakai untuk smartphone, untuk laptop, untuk TV, seperti itu ya. Soalnya dari situ. Nah, di sini reaktornya ini kalau dimodelkan itu bukan plug flow, juga bukan mixed flow seperti itu. Nah, ini jenisnya jenis fluidized bed reaktor seperti itu ya. Nah, jadi jenisnya macam-macam seperti itu. Ada juga ammonia plant di sini ya, ammonia plant. Nah, ammonia plant ini dia memakai jenis fixed bed reaktor ya. Jadi di reaktornya di sini ya, reaktornya biasanya bentuknya panjang itu tinggi ya. Nah, di situ ada katalis ya yang di trap ya, katalis yang di trap. Katalis yang di trap itu istilahnya kalau di istilahnya tuh di trap tuh di posisinya tuh diatur agar dia tetap berada di situ seperti itu. Ya. Nah, itu namanya fixed bed ya. Nah, katalisnya dia memakai katalis Fe3O4 atau L2O3 seperti itu. Dia menggunakan bahan baku nitrogen dan H2. Nah, ini biasanya kalau Anda nanti misalkan kerja di pabrik petrokimia Gresik gitu ya, nah Anda akan menjumpai plant ini. Di sana nanti gabung jadi satu sama plant urea. Karena urea nanti bahan bakunya asalnya itu dari amonia seperti itu. Karena apa? Jadi CONH2 dua kali di situ ya ureanya. Seperti itu. Nah, ini contoh reaktor aplikasinya nanti di industri itu seperti apa. Jadi bentuknya nggak melulu seperti tangki ini ya, nggak melulu seperti tangki atau seperti pipa seperti ini. Jadi bentuknya macam-macam ketika Anda nanti sudah masuk ke industri seperti itu. Jadi harus tetap bisa update karena nanti untuk mempersiapkan Anda juga di dunia kerja ya, biar nggak kaget-kaget ya. Nanti orang teknik kimia melihat reaktor kaget ya, kan lucu juga seperti itu. Nah, ini contohnya ammonia plant. Jadi bentuknya tuh seperti ini ya, pabrik itu ya. Pabrik itu bentuknya seperti ini. Jadi rangkaian-rangkaian perpipaan yang rumit seperti itu nanti dihubungkan ke satu alat dengan alat yang lain seperti itu ya. Nah, di pabrik. Jadi orang teknik ini harus bisa mengenali mana alat yang namanya distilasi, alat yang namanya heat exchanger, alat yang namanya heat exchanger plate and frame, alat yang namanya heat exchanger cell and tube. Itu orang teknik kimia harus bisa mengenali ketika Anda dilepaskan ke lapangan seperti ini. Oke. Nah, karena berhubung proses kimia tadi itu melibatkan berbagai macam bentuk reaksi ya. Nah, di situ tuh ada yang namanya laju
reaksi. Jadi seperti yang saya sampaikan di penjelasan sebelumnya ya, jadi laju reaksi itu adalah apa pengertiannya? Kecepatan di mana suatu reaksi terjadi, seperti itu. Oke. Biasanya yang paling umum itu yang bentuk pertama ini ya. Jadi mol ya, mol yang bereaksi atau mol yang terbentuk ya, itu dibagi dengan volume fluida per waktu di sini. Sehingga satuannya nanti konsentrasi per waktu, seperti itu. Yang paling umum, yang paling sering dipakai dan akan yang kita pakai di perhitungan-perhitungan berikutnya nanti yang ini. Kalau yang ini tuh hanya boleh juga dinyatakan seperti ini, tapi ini enggak lazim seperti itu ya. Ini, jadi kita yang akan kita pelajari di TRK 1 itu nanti terkait dengan reaction rate ini, seperti itu. Nah, persamaan rate of action atau persamaan laju reaksi itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. Misalkan kita punya reaksi A ini adalah koefisien stoichiometri dari A ya, koefisien stoichiometri dari A, ada A plus B menjadi C plus D, seperti itu. Itu kalau kita tuliskan ya, kita tuliskan persamaan laju reaksinya A dengan volume fluida. Ini kalau DNA per dt ini dia hanya untuk satu reaktan ya. Nanti kalau reaktannya banyak di sini ada K kalikan CaCb, seperti itu ya. Satuannya di sini, satuannya untuk laju itu biasanya mol meter kubik per second di sini. Nah, kalau kita memiliki lebih dari satu reaktan yang memiliki konsentrasi atau yang memiliki stoikiometri yang berbeda dan produk yang berbeda, itu dengan menggunakan koefisien reaksinya itu kita bisa memperoleh laju reaksi dari masing-masing zatnya, seperti itu. Misalkan di sini kita sudah ketemu ya yang A laju reaksinya berapa. Kita mau mencari yang B dan C yang D. Maka nilainya hanya dengan melakukan perbandingan ini ya. A, B, C, D-nya di sini. Min RA per A sama dengan min RB per D. RC per C, RD per D, seperti itu. Ya. Nah, reaksi ya, kecepatan laju reaksi ini juga dipengaruhi oleh yang namanya suhu. Kok bisa? Nah, suhu itu nanti berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya ke persamaan Arrhenius yang ada di sini ya. Jadi nilai dari min RA itu akan sama dengan KCA ini kan ya. Kalau misalkan dia bentuknya satu aja A menjadikan B gitu, maka min RA sama dengan KCA. Nah, min RA sendiri itu tuh bisa dijabarkan dalam bentuk persamaan Arrhenius yang ini. K0 kalikan E minus E per RT kalikan CA0 ya. Minus E per RT ini adalah energi aktivasi. Nah, di sini ada juga suhu di sini. Nah, jadi kecepatan laju reaksi itu juga dipengaruhi oleh yang namanya suhu, seperti itu. Nah, persamaan laju reaksi ini kalau kita tinjau dari jenis reaksi yang kemarin ya, kita ngambilnya itu dari persamaan reaksi yang elementer dan non elementer. Persamaan yang elementer itu kalau misalkan contohnya saya bilang kemarin itu kalau order reaksinya itu sama dengan order totalnya itu sama dengan total dari koefisien stoikiometrinya. Oke, kalau yang non elementary itu enggak, gitu aja bedakannya ya. Nah, contohnya yang ini, misalkan kalau ada reaksi A plus B menjadi C. Ini kalau kita tuliskan persamaan laju reaksinya, min RA atau laju reaksi berkurangnya A sama dengan K. K ini konstanta laju reaksi, kalikan CA kalikan CB. Nah, ini yang disebut sebagai concentration dependent. Jadi tergantung dari konsentrasinya. Dan seperti itu ya. Oke, nah, tapi kita lihat di sini nilai K ini dia itu menjurus pada A aja. Nanti kalau misalkan min RB, berarti K-nya harus miliknya si B, berarti ini KA dan KB. Nah, itu kalau gitu nyarinya susah. Nah, kalau susah, kalau reaksinya elementer, Anda cukup memakai yang ini tadi, yang berdasarkan perbandingan koefisien stoikiometri, seperti itu. Kalau yang non-elementer, contohnya ini, pembuatan HBr ini nggak bisa ditulis langsung min RA K kalikan CA CB, itu nggak bisa ya. Kalau di sini nggak bisa dituliskan RHBr itu sama dengan K kalikan konsentrasinya H2 kalikan konsentrasi BR2, nggak bisa ya. Karena ternyata dia nanti bentuknya seperti ini, jadi ada reaksi kompleks yang terlibat di dalamnya. Cuma ketika kita ngomong reaksi non-elementer, ya nanti akan saya jelaskan di bawah, itu kita tetap mengambil asumsi di setiap stepnya itu masih elementer, seperti itu. Oke, nanti akan saya jelaskan di bawah, seperti ini ya. Nah, nanti yang akan sering kita pakai yang mana? Yang reaksi elementer. Jadi dasarnya itu yang reaksi elementer ini dulu. Kalau Anda menguasai ini, nanti kalau ketemu persamaan seperti ini, Anda bisa mengaplikasikan konsep dari reaksi elementer ke dalam step di reaksi non-elementer, seperti itu. Nah, ini coba kita jelaskan perbedaan dulu untuk menuliskan persamaan laju reaksinya. Untuk persamaan reaksi yang elementer itu gampang
seimbang. Misalkan saya punya seperti ini, 2A plus 3B menjadi C. Maka min RA itu sama dengan apa? Min RA itu sama dengan K kalikan CA kuadrat kalikan CB kuadrat di sini. Nah, ini mohon maaf, ini harusnya K-nya KA ya. K-nya di sini KA ya. K-nya di sini harusnya miliknya KA. Karena dia spesifik terhadap A ya, seperti itu. Nah, kalau di sini nanti ini K-nya miliknya si C. Itu ya. Di sini ya, kalau saya tuliskan laju reaksinya si A ya, laju berikutnya si A itu adalah KA kalikan CA kuadrat kalikan CB pangkat 3. Kan di sini koefisien stoikiometrnya 2 dan 3. Order totalnya berapa? Order totalnya tinggal 2 ditambah 3. Kita miliki order reaksinya order 5 ya. Cara nuliskannya itu adalah reaktannya yang dituliskan ya. Jadi misalkan ini kan A menjadi A plus B menjadi C, maka laju berkurangnya A ini reaktan ya. CA CB-nya itu punyanya reaktan ya. KA CA CB. Jadi Anda nanti kalau menuliskan laju reaksi itu yang dituliskan yang reaktannya di sini. Oke. Nah, nilai KA-nya ini kalau Anda di sini menuliskan KA, menuliskan RA, berarti K-nya di sini miliknya si A seperti itu. Nah, kalau Anda nggak ingin menghitung nilai KC di sini ya, Anda bisa menghubungkan dengan persamaan yang ini tadi ya. Pakai persamaan ini perbandingan koefisien stoikiometri. Anda tanpa harus mencari nilai KC, bisa mendapatkan nilai C-nya. Loh Pak, ini tandanya kok negatif, ini positif. Iya, karena apa? Negatif itu menandakan laju berkurangnya A. Karena A itu adalah reaktannya. Sedangkan C di sini positif, karena dia produk terbentuk. Seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, seperti itu. Oke, kalau reaksi non-elementer, misalkan 2A plus 3B sama ya, menjadi C. Itu kita nggak bisa nulis langsung dia 2 dan 3 pangkatnya di sini. Karena kita nggak tahu ya, Maka dituliskan aja di sini A dan B. Kemudian A dan B-nya ini yang kita cari nanti seperti itu. Jadi reaksinya ini reaksi yang non elementer seperti itu. Oke, itu bedanya ya. Cara menuliskannya seperti itu. Kalau reaksi elementer, cara menuliskannya pangkat-pangkatnya sesuai dengan koefisien stoikiometrinya. Kemudian nilai K-nya ini kalau dia min RA, berarti K-nya hanya mengacu pada A aja. Kalau Anda mencari nilai C-nya ya, laju terbentuknya C, maka nilai KA sama KC ini beda ya. Nah, kalau mau menghubungkan ya pakai persamaan stoikiometrinya tadi. Nah, misalkan ini. Berarti di sini nilai dari C, ya nilai dari terbentuknya C itu adalah apa? Adalah 2 kalinya A yang terkonsumsi. Seperti itu. Jadi perbandingan ini tadi ya. Kan A per A, C per C seperti itu. Kalau A per A, A-nya ini tadi 2, kita oper ke samping yang menjadi berarti RC-nya itu setengahnya A, namun dibagi dengan koefisien stoikiometrinya A. Jadi laju terbentuknya C di sini itu adalah setengahnya si A yang terkonsumsi. Jadi sama seperti Anda mengerjakan jumlah mol yang bereaksi di dalam reaksi yang awal mula-mula reaksi sisa seperti itu. Nah, contoh lagi, misalkan kalau reaksinya reaksi bolak-balik seperti ini, reaksinya bolak-balik di sini. Ini ingat, saya tuliskan K1 dan K2, ini hanya mengacu pada A aja ya, nilai K1 dan K2-nya. Nah, ini kalau saya tuliskan min RA karena reaksinya bolak-balik ya. Jadi ada A yang berubah menjadi C plus D, nanti ada lagi yang berubah balik. Berarti di situ ada 2 persamaan nanti. Min RA itu sama dengan K1 ya, yang terbentuk menjadi C dan D, itu CA kalikan CB. Oke, arahnya ke kanan, seperti itu. Kemudian ada C dan D yang terbentuk menjadi A lagi. Berarti di sini minus K2, CC dan CD. K2 itu yang ke arah sebaliknya di situ. Nah, ketika kita ngomong K2, reaktannya siapa? Reaktannya adalah C dan D. Maka di sini yang dituliskan adalah C dan D. Ini kalau reaksinya reaksi elementer seperti itu. Jadi kalau ke arah kanan itu reaktannya adalah A dan B. Kalau ke arah kiri, reaktannya adalah C dan D. Tapi ingat nilai K1 dan K2 itu hanya mengacu pada stoikiometrinya si A. Kalau mau mencari lajunya si B, berarti kita manfaatkan perbandingannya ini tadi, perbandingan stoikiometrinya. Berarti min RA sama dengan minus 2/3 RB. Seperti itu. Oke, cara tulisannya seperti itu. Nah, Pak, kalau yang reaksi non-elementer gimana? Ya, reaksi non-elementer nggak bisa langsung dituliskan seperti ini. Ya. Karena apa? Karena reaksi non-elementer itu kalau kita bedah, ternyata dia terdiri dari beberapa step reaksi elementer. Contohnya misalkan A2 menjadi B2, A2 plus B2 menjadi AB di sini. Di sini A2 itu tidak langsung bereaksi dengan B2, ternyata A2 dia membentuk intermediate A bintang dulu ini dulu, yang membentuk radikal dulu ya namanya, membentuk radikal ya. Ada zat intermediate. Kemudian A bintangnya ini nanti bereaksi dengan B2,
membentuk AB dan masih ada B2 yang membentuk radikal. Nah, karena di sini A-nya tadi yang bereaksi hanya satu ya bintangnya dan ada B bintang satu, maka sisa kan ya A bintang tambah B bintang nanti menjadi AB. Nah, reaksi yang terdiri dari berbagai step seperti ini disebut sebagai reaksi non elementer, sehingga kita tidak bisa menuliskan persamaannya langsung seperti ini tadi, nggak bisa ya. Karena dia apa? Karena dia terdiri dari berbagai step reaksi. Nah, ini seperti itu. Oke, itu perbedaannya yang dimaksud dengan reaksi elementer dan non elementer. Oke. Nah, ini saya ngomong di sini masih asumsinya liquid semua ya yang kita jelaskan tadi. Nah, tapi ada beberapa reaksi dalam fase gas ya. Dalam fase gas itu karena gas itu lebih gampang diukur tekanannya, maka biasanya konsentrasi itu kita kaitkan dengan yang namanya tekanan parsial dari zat tersebut ya. Nah, kita berangkatnya dari mana? Berangkatnya dari persamaan gas ideal dulu. Ini yang paling gampang ya. Kita sebenarnya kalau kita nanti mensimulasikan pakai HYSYS atau ChemCat itu bisa kita tidak mengasumsikan dia sebagai gas ideal. Tapi di sini untuk mempermudah pemahaman ya kita asumsikan juga dia sebagai gas ideal seperti itu. Oke, di sini gas ideal rumusnya apa? VV sama dengan nRT. Oke, kalau tekanan parsial berarti kan kalau P ini kan P total. Biasanya misalkan kita punya campuran A dan B. A dan B itu masing-masing masing-masing A dan B itu memiliki tekanan sendiri-sendiri di dalam sistem, sehingga nanti kalau di total itu sama dengan P. Nah, pertanyaannya tekanannya A berapa, tekanannya B berapa? Nah, kalau tekanannya A, misalkan A sama B ini saya asumsikan sebagai I ya, maka PI kalikan V, V-nya ini V total ya, sama dengan NI ini molnya, entah A entah B ya, kalikan RT. Sehingga nanti tekanan parsial dari zat I yang dalam campuran tersebut sama dengan NI per V kalikan RT. Nah, mol dibagi volume itu kan temennya apa? Konsentrasi kan di sini ya. Nah, maka tekanan parsial itu ada hubungannya dengan konsentrasi seperti itu. Nah, misalkan kita ambil aja di reaksi misalkan A menjadi B seperti itu ya. A menjadi B, jadi hanya terdiri dari satu reaktan. Maka min RA sama dengan K kalikan CA pangkat N. Karena di sini kita nggak tahu dia ordernya order berapa ya. Kita tulis saja seperti ini. Nah, min RA ini kan laju berkurangnya A. Laju berkurangnya A itu artinya apa? Konsentrasinya A kan berkurang, benar nggak? Karena jumlah molnya berkurang. Dia bereaksi. Nah, maka di sini min RA itu juga bisa dituliskan sebagai laju berkurangnya konsentrasi A terhadap waktu ya, min dCA per dt sama dengan K kalikan CA pangkat N. Dan kita substitusikan di sini. Nilai dari C kita substitusikan di sini. Maka kita dapatkan CA kita substitusi menjadi P per RT, CA-nya juga menjadi PA per RT di sini. Oke. Nah, di sini bisa kita keluarkan karena yang berubah itu adalah tekanan parsialnya, yang berubah tekanan parsialnya di sini, maka RT-nya itu kan konstan kita keluarkan. Jadi per RT sama dengan dPA per dt. Oke, PA kalikan RT. Nah, ini kalau kita tukar ruas sebenarnya itu bisa dikerjakan ya. Min dPA per PA ya sama dengan ya, min dPA per PA sama dengan K seper RT kalikan dt seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita nyatakan dalam bentuk dalam bentuk tekanan parsial itu hubungannya menjadi seperti ini nanti ya. Nilai min RA-nya menjadi K kalikan PA pangkat N per RT kalikan N min 1 tergantung ordernya nanti order berapa. Ini kalau dinyatakan dalam tekanan parsial seperti itu. Nah, nilai K tadi itu satuannya, karena K itu kan koefisien ya atau besaran. K itu adalah koefisien laju reaksi ya, kita nyebutnya koefisien laju reaksi. Itu dia tergantung dari order reaksinya. Order reaksinya tuh yang ini tadi, yang N di sini tadi. Nah, nilai N yang di sini tadi itu nanti memiliki berbagai macam satuan ya. Misalkan kalau order 1 itu dia per waktu, kalau order 0 itu mol per liter per waktu seperti itu. Jadi macam-macam. Secara umum general satuannya itu adalah liter per mol kalikan ordernya minus 1 ya per waktu. Di sini N di sini adalah order dari reaksinya seperti itu. Oke. Jadi sebagai seorang engineer teknik kimia itu Anda atau kita itu tidak akan selalu menjumpai keadaan yang ideal dalam pabrik. Karena pasti di pabrik itu kondisinya dinamis ya, apalagi kalau misalkan Anda nanti bekerja di bagian reaktor ya. Reaktornya tuh belum tentu semuanya elementer yang terlibat di situ ya. Karena dia merupakan sistem yang kompleks. Nah, nanti sistem yang kompleks itu akan mempengaruhi juga energinya berapa seperti itu. Kemudian jenis flow yang terjadi di dalam reaktor ini nanti gimana seperti itu. Makanya seorang engineer teknik kimia itu harus memiliki informasi yang lengkap atau istilahnya paket kompetensi yang lengkap ya, paket kompetensi yang lengkap terkait dengan proses di mana dia bekerja seperti itu. Makanya Anda kalau belajar di teknik kimia itu diajarnya macam-macam ya, mulai dari
utilitas, kemudian reaktor, kemudian heat exchanger, kemudian pemisahan, kemudian pompa-pompa. Karena nanti Anda nggak tahu ketika Anda nanti kerja itu ditempatkan di bagian mana, seperti itu ya. Nah, tapi untuk menjadi engineer teknik kimia, Anda harus memiliki paket kompetensi yang diajarkan di kampus tadi, seperti itu ya. Agar apa? Agar Anda ketika bekerja itu bisa memahami proses yang terjadi di tempat Anda bekerja. Seperti karena teknik kimia itu dia mempelajari proses, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan ya untuk pertemuan pada kali ini. Nanti minggu depan kita akan coba sambung dengan mencoba melakukan fitting data dari eksperimen untuk kita dapatkan parameter K-nya tadi ya dari berbagai macam reaksi yang terjadi. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.